Jadi Chelsea ya kandidat. Kalau mereka bisa seperti ini, ya calon kandidat masuk UCL. Ya. Kalau fansnya berharap juara ya, forget it juara. Ya. Itulah salah satu faktor di mana dia nggak berhasil, bukan berarti dia jelek. Iya, kan? berarti dia tidak hebat. Ya. Sementara Slot ya dibilang hebat amat, nggak juga. Simpel-simpel aja kalau Simpel aja orangnya juga. Orangnya simpel juga ya. Iya. Dan ternyata itu cocok dengan budaya Liverpool. Kalau salah sama Van Dijk cedera aja, selesai udah. Gue mau lihat bisa nggak lu ngatasi. Yang jadi masalah pada saat Bruno ditarik ke belakang, nggak ada yang create chances. Berapa peluang MU dapat lawan Arsenal? Only 2. Satu bola muntah Dalot shot, satu headingnya De Ligt. Kan ini kan baru 4 match, nggak fair juga kita nilai dia. Ya kan? Betul. Jadi berapa match ke depan siap-siap masuk gua fans MU. Gue dari awal nggak punya ekspektasi tinggi. Di sini kelihatan bahwa strike yang di timnas senior itu keteteran. Ya. Pada saat dia masuk dengan seumurnya temen-temennya, dia excel. Timnas kita tambah lama tambah bagus. Oh iya. Itses masuk, Hilgers masuk, Dix masuk, ntar Ole Romani masuk. Hola, kita ketemu lagi dalam Jasa Ye. Dua bapak-bapak. Udah lama gak siaran ya? 2 tahun kali ya. Enggak lah, 3 minggu. 3 minggu. Sorry banget ya karena jadwal lagi. Wah, kalau gue sih memang ya banyak ya sok sibuk aja. Kalau ini gila lo di kemarin di Portugis berapa lama? 9 hari, 4 hari Istanbul. Lu ngapain sih? Portugis. Di Lisbon. Bawa itu proyek KKS. KKS apa? Korea Seleção. Proyeknya Bawang Pacul. Bawa 17 pemain U15. Sparring dan latihan di sana. Oke. Nonton pertandingan, tapi juga belajar budaya Portugal. Jadi it was fun. Obrigado. Ya, obrigado. Gue menang ya, lu bertanding sama tim-tim sana ya? Ya, 3 sama kali. SSB sana? Ya, 6-1 sama 7-2. Di luar skornya, tapi kita mainnya bagus. Bagus banget. Bagus. Padahal itu pemain tuh nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah ketemu. Jadi kita H-3 kan di sini dulu, latihan 2 kali, sparring sekali. Di sana latihan juga 2-3 kali, langsung tanding 3 kali. Langsung udah tune in. Lawannya kan bukan kaleng-kaleng juga. Bukan. Lawannya SSB yang papan atas di Lisbon. Dan kalau dibilang 6-1 kan lu ngebantai. Iya, dari skor kita ngebantai, tapi permainan kita bekerja keras juga. Mereka bukan dibantai itu enggak, mereka ngelawan juga. Oke. Gitu. Jadi udah keren lah ya anak-anak Indonesia ya. Ya. Ini kan sebenarnya orang bertanya, ini apa sih program apa sih? Bang Pacul itu kan dia cerita sama gue, dia itu dulu dari keluarga punya pabrik tenun dulu, terus bangkrut total. Solo ya? Di Solo, bener-bener bangkrut, bener-bener susah banget dia bilang. Terakhir kan dia bangkit lagi kan, sampai sekarang dia udah mapan dong. Dia bilang, ya gue pengen memberikan sesuatu kepada anak muda di Solo. Time to give it back. Ya, time to give back ya. Di Jawa Tengah. Jadi murni untuk memberikan mimpi biar mereka seumur hidup nggak lupa. Karena mungkin ini pertama kali dan terakhir kali mereka bisa ke Eropa kan. Agar mereka sampai mati pun punya impian, kenangan bisa diceritakan ke anak-anaknya, ke keluarga. Sebenarnya itu aja. Tapi gue bilang sayang sekali kalau kita cuman itu aja ke Portugal. Nah terus gue dan tim gue ngelobi kiri kanan lah. Apakah bisa pemain nyangkut? Dan itu sangat dibantu sama Rudy Alfonso ya, dubes kita di sana. Orangnya wah TOP banget Pak Rudy ini. Dan juga stafnya, ibu dubes, stafnya itu sangat membantu. Kalau nggak ada mereka ini nggak jalan lah, kasarnya begitu. Dibantu juga bahwa nanti Januari akan ada training camp di sana di Lisbon. Terus 5-6 pemain akan Juli sekolah di sana. Wow. Ya. Dan itu semua ya berkat Bang Pacul, bukan duit gue. Gue pun dibayar. Nggak mungkinnya mereka akan bermain di sana, coach ya. Diambil oleh akademi sana ya. Ya, betul. Dan akademi saya kan bukan cuma Sporting sama Benfica kan banyak yang dari Liga 1. Iya.
Ya. Karena kita udah bekerja sama dengan beberapa scouting untuk klub-klub itu. Mereka kaget ya melihat anak-anak Indonesia main sebagus itu ya coach. Iya, mereka bahkan gue diremehkan dalam Di awalnya. Indonesia di Ya, awalnya iyalah. kita hantam. Siapalah. Tapi lama-lama setelah di match ketiga banyak yang nonton dan mereka appreciate. Ini yang Disiarin di mana sih? di YouTube gue. Enggak di share. Sayang ya, nggak nasional gitu ya coach. Ya. Enggak. Tapi yang nonton di YouTube lu lama ya? Kenapa? Rame yang nonton. Lumayan. Berapa puluh ribu. Mungkin 100 ribu ada. Dan komennya bagus-bagus. Memang yang jadi PR buat gue itu adalah menyatukan pemain-pemain yang baru kenal ini. Bukan tacticalnya itu nggak begitu susah lah. Ngajarinya gampang. Dan lu yang melatih ya coach ya? Gue punya 4 asisten. Ya. Sebenarnya mereka bekerja keras di awal, gue yang Oke. pegang karena pada saat mereka H-3 di sini kan mereka latihan di Ya. Jakarta Timur. Gue kan nggak ada waktu. Gue bilang gue maunya latihan ini nih. Game plan-nya semua lu nyusun. Iya. Cara bermainnya itu gue semua. Susun pemain lu yang nentuin. Ya dibantu sama mereka. Jadi sama lu asisten bukan cuman pelatih ngomong doang. ngomong doang. Iya. Gue bisa ngelatih. Bukan cuman pelatih futsal lo ya. Iya. Karena lu basic lo waktu di Utrecht belajar apa? Bola. Gue kan main Bola. di SSB 5-6 tahun di SSB. Hmm. Dan sebenarnya basicnya ya bola. Oke. Gitu. Keren lo coach. Nggak tertarik lo jadi pelatih di sini coach? Enggak. Melatih Sriwijaya FC Enggak, ini enggak, lagi berduka gue pakai nih. Hey. Uang Palembang. Jadi Lagi coach, gue denger lagi masalah ya. wah prihatin banget bro. Gue itu bagaimana ya? Bagaimana gue nggak peduli. Saya itu kan inisiator pendirian Sriwijaya FC yang nggak banyak orang tahu. Dulu itu dari Persija Tim Solo, saya bilangin sama Pak Gubernur waktu Pak kita beli Pak supaya stadion Sriwijaya itu kalau nggak ada bolanya ini rumput nih kita habis pon tuh. Akhirnya belilah Persija Tim Solo. Ya jadi terancam turun ke Liga 3. Bro, waktu itu kan kita double winner loh. Double winner. Tahu. I remember that. Persija aja Ya. sulit jadi juara. Ya. Saingan kita waktu itu cuma Persipura. Sekarang 6 tahun sudah di Liga 2, sekarang kemungkinan akan turun ke Liga 3. Yang lebih sedih apa? Dua bulan pemain nggak dibayar. Nah, tanggal 14 ini besok pemain-pemain ini mogok karena gajinya 2 bulan nggak dibayar. Gue pikir di hotelnya pun pihak hotel aja nggak dibayar juga. Makanan juga di stop. Sedih lah. Jadi menurut saya Ya sedih karena di mana sekarang sepak bola Indonesia terutama timnasnya lagi naik. bagus-bagusnya, timnas cewek Ya. lagi bagus. Iya. U20, U23 semua lagi bagus, malah klubnya nggak bayar. Ya. saya di medsos diminta balik tuh. Dibilang mereka bilang Kando, tolonglah. Ya, saya bukannya nggak mau nolong coach. Ya, jadi saya tadi aja ketemu Raffi tuh. Raffi kita di Solo gitu. Mas Elmi, dia nyebut angka 50M tuh, Rans, turun ke Liga 2 loh. Iya. Jadi memelihara satu tim sepak bola di Indonesia tuh mahal banget. Ya. Ya, dari tiket nggak banyak, merchandise kadang-kadang nggak terlalu laku, dipalsu. Iya. Ya kan sponsor nggak masuk. Sriwijaya FC ini gimana mau dapat sponsor di Liga 2? Ya. Di lapangan juga nggak banyak yang nonton. BUMN daerah gitu, Mestinya. BUMD nggak Iya, membantu. mestinya. Nah ini kecelakanya gubernur yang kemarin gue ngomong aja, orang gimana mau masuk? Bank Sumsel Babel itu adalah banknya kepala daerah, pemilik sahamnya kan provinsi dan Gubernur. kabupaten kota. Kabupaten, oke. Enggak sponsor loh. Lu gimana kalau pemilik klubnya aja, quote unquote ya, yang harusnya bantu nggak bantu? Ya. Oh padahal kita di Sumsel itu bro, kita punya BUMN banyak banget. Ada PTBA, ada Pusri, ada Semen Batu Raja. Ditambah BUMN Jakarta nasional yang di sana tuh ada Telkom, ada kereta api yang dapat triliunan tuh ngangkut batu bara dari Muara Enim ke ini. Nah kalau Bank Sumsel Babel aja nggak sponsor, gimana yang lain? Ya, betul. Saya nggak nyalain tuh. Mestinya kepala daerah tinggal telepon dong. Iya. Di sana kan perusahaan tambang banyak banget. Ya lagian duit perusahaan minyak berapa sih? Urunan aja. Berapa 10-20 M ngebantu. Iyalah. Jadi itu saya sedih banget. Saya dulu kemarin waktu saya nyalon, saya kan waktu kan banyak di Palembang. Iya. Saya kepengen ngurus, dicurigain, wah nih dibawa politik. Gue bilangin loh, nggak bisa tim kita ini nggak ada campur tangan politik. Kepala daerah, ya anggota DPR, ketua DPR harus support, minimal ngeyakinin orang. Wah, sedih banget. Jadi kan lu juga pernah bilang ya, gue bilang ini pembinaan harus benar.
jangan beli pemain itu mahal, terutama setelah Rans masuk tuh, harga pemain dari kata Peter dan Dori naik semua tuh. Jadi artinya apa? Kita harus punya akademi tersendiri tuh, backup. Betul. Ya, ngembangin merchandise, dapat duit dari lapangan dan sebagainya. Ya gue sedih, tapi gue nggak bisa apa-apa. Gue pernah datang di sana diminta jadi apalagi advisor. mereka punya lapangan sendiri ya, Iya, punya stadion Oh, bagus iya, keren-keren dari lah. PON kan, jadi tinggal Iya. diperbaiki aja lah sedikit. Iya. Atau. Saya mau mulai dari mana? Karena pemilik sahamnya aja sekarang ada masalah, lepas nggak tangan, clear. iya. Masa gue menawarkan diri datang gitu, Ya nggak mungkin. tolak orang lagi ya. Jadi menurut saya, tapi nggak harus gue lah. Anak-anak muda banyak banget. Ya. Gue bantuin lah nyari sponsor. Tapi sponsor ini kan masalah trust, coach. Ya. Kalau yang megang orang nggak dipercaya, gimana sponsor mau masuk? Iya, betul. Emang belajar dari coach lah. Sponsor gue dengar berebut ya. Karena orang trust sama lu. Kita mau bersyukur aja. Iya dong, orang Iya. trust sama lu. Ya, betul. Iya kan? Ya. Kalau pakai lu endorser yang nonton pasti banyak. Padahal lu ngomong sembarangan aja. Ngomong itu by emotion, By emotion. bukan by design. Coach itu ya hebatnya apa? Dia menggunakan diksi-diksi yang keren banget tuh. Wah, macam-macamnya dia piala kebo lah, piala ciki lah. Ini ada penyerang katanya, wah, tiang listrik aja nggak bisa lewat. Itu dia banget, kardus lah. Oke, coach, kita bahas coach. Kita Ya. Chelsea tiba-tiba sekarang ada di nomor 2. Yang kemarin kita kata-katain. Ya, ya ternyata Maresca ini lumayan bisa. Ternyata ini patok pelatih kali ya? Karena pelatih ini kan gue selalu bilang minimal 6 bulan lah kasih dia kesempatan Ya, baru ya. kita bisa kritik. Jangan Oke. semua termasuk Amorim yang baru masuk sekarang. Baru 2 game. Jadi ya kita lihat ternyata di Chelsea lumayan. Walaupun lawan Spurs gue bilang main juga nggak bagus-bagus Iya, amat. iya, iya. Cuman ayam sayur aja jeleknya minta ampun. Lu kayaknya nggak pernah muji ayam sayur juga lah. Ya emang jelek gimana? Iya. Itu kemarin bener-bener parah banget loh. Iya, iya. Tapi that's okay. Ini dan bahkan Maresca mengatakan kepada press, kita ini masih belum selevel Arsenal, City sama Liverpool. Masih ngomong gitu. Ya. Tapi ini mungkin kehambelan aja ya. Mungkin kita masih dalam proses. Ya, ya, ya. Dan kalau ngelihat permainan ya, bukan Ya, soal ya, permainan, ya, memang ini masih belum konsisten. Ya. Tapi patternnya sudah mulai pelan-pelan Ya, kelihatan lah. Jadi it's a good job. Dulu Jadi, pemain-pemain yang nggak dikenal nih siapa sih dibeli oleh Chelsea. Ternyata sekarang udah mulai perform loh coach. awal musim gue pikir ini MU bisa bangkit lagi. Iya. Tapi ternyata di bawah Amorim juga ya ntar kita bahas itulah. Nah, sementara Chelsea pelan-pelan awal-awal juga terseok tapi Terseok. pelan-pelan bisa naik. Dulu dikatain Jadi, tim badut lah segala ya. macam ya. Karena skuadnya juga kedalamannya lumayan bagus. Sangat Jadi- dalam. Ya. Terlalu dalam. Terlalu Bisa dalam. bikin 3 tim. Bisa bikin 3 tim. Jadi Chelsea ya kandidat. Kalau mereka bisa seperti ini, ya calon kandidat masuk UCL. Ya. Kalau fansnya berharap juara ya forget it juara. Masih jauh, masih Liverpool Jauh ya. lah. Liverpool lah. Arsenal juga udah jauh juga Berat, lah ya. ya. Berat. Tapi Liverpool sih lagi gila. Lagi on fire ya. Main jelek pun menang mereka itu. Juga dengan pelatih baru ya coach ya. Iya. Ini juga pelatih baru. Kok bisa satu pelatih jalan, satu pelatih? Apakah pelatih yang nggak berjalan itu pelatih jelek? Nggak juga. Masalah cocok-cocokan. Banyak faktor juga ya. Iya, banyak banget faktor. Masalah manajemen bisa nggak gandeng ruang ganti, terus siapa yang digeser, siapa yang enggak. Padahal Liverpool kita relatif tidak terlalu banyak ngerekrut pemain ya. Gak ada, Chiesa doang. Chiesa doang ya. Dan Chiesa pun gak pernah main. Sampai sekarang masih cedera. Iya. Dan kayaknya masih 3 tahun cedera ini pemain. Jadi dia harus berterima kasih Sama. juga ya dengan apa Jurgen Klopp ya Iya. yang menyusun pemain. Hebatnya Klopp, dia nggak ngerubah banyak dari yang Dan Klopp itu nggak dipecat bro. nggak dipecat. Klopp itu mengundurkan diri. Mundur, ding, iya. Top tuh. Iya. Dan si Slot ini lihat, emang ini tim bagus. Yang dia rubah itu yang benar-benar dia rubah itu kan posisi Endo dengan Gravenberch. Dan ternyata lebih berjalan. Dan Ya. dia beradaptasi tiap lawan. Ya. Enggak dia punya satu sistem. Terus kita main seperti ini enggak. Kayak lawan MU Trent Alexander-Arnold lebih ke sayap daripada masuk ke dalam. Karena Rashford transisinya lambat. Nah, hal kayak gitu dia perhatikan semua. Detail banget ya. Ya, walaupun secara overall
kadang bermain kayak klub juga, jadi transisi cepat, long ball. Jadi counter segala. strateginya tuh Ada juga, tapi kalau seandainya lawannya bertahan, dia pengen menguasai. itu yang dulu dikritik orang terhadap Ten Hag ya. Iya. Cara mainnya itu aja. Iya. Membosankan betul ke belakang gitu. Yang jadi dengan Ten Hag adalah pemain tidak bisa menjalankan yang dia inginkan. Ya. Dan dia tidak mau berubah, dia paksa terus. Ya. Ditambah banyak cedera dan lain-lain. Dan ditambah Jadi, ternyata dia tidak terlalu menyenangkan untuk banyak pemain ya. Iya. Tidak menguasai nggak bisa ruang ganti. ruang ganti ya. Ya, pemecatan Ronaldo dan Iya, semuanya iya, itu iya, iya. membuat dia akhirnya tidak populer tuh di mata Iya, iya. pemain. Ya. Itulah salah satu faktor di mana dia nggak berhasil, bukan berarti dia jelek. Iya, ya kan? berarti dia tidak hebat, ya. Sementara Slot ya dibilang hebat amat nggak juga. Simpel-simpel aja kalau Simpel aja orangnya juga. orangnya simpel juga ya. Iya. Dan ternyata itu cocok dengan budaya Liverpool. Klub London, klub Manchester sama Liverpool kan beda. Budayanya. London itu kan kota pelabuhan. Ya. Orang hidupnya susah di sana. Dalam arti mereka pengen pemain-pemainnya itu kerja keras, kasarnya begitulah. Ya. Kalau di London kan lebih flamboyan, Ya. lebih apa. Liverpool kota pelabuhan ya. Iya, Liverpool. Jadi ya ternyata Slot tahu, dan dia Slotin dari Feyenoord kan. Feyenoord juga kota pelabuhan. Oke. Jadi karakternya Dapat dia, karakternya mirip. Jadi dia nggak perlu banyak waktu untuk adaptasi. Which is good karena hebatnya Liverpool ini menurut gue, mereka itu bahkan jarang main 90 menit bagus. Biasanya babak pertama jelek. Ya. But somehow mereka bisa turn the game di babak Ya. kedua. Main jelek pun menang ya. Main jelek pun menang. Lagi wangi aja. Dan penyerang-penyerang dulu bapuk tuh. Ya. Sekarang bagus semua. Hapo bagus, Salah bagus Salah ya. tahun lalu jelek banget. Oh, sekarang on fire gila. Berapa Tiap assist tuh? match itu dia selalu punya kontribusi. Gol atau assist. Gol atau assist, betul. Hapo bagus, Nunez bagus ya. Gravenberch tak Gravenberch. tergantikan itu. Jadi ya Diaz keren faktor ya. pelatih Iya, dalam iya. arti dia bisa bawa angin segar. Ya. Everybody happy. Tapi ini kan belum separuh musim, coach. Belum. Ya. Makanya sekarang sebenarnya nggak bisa Musuhnya dia kalau pemain-pemain cedera ya. diprediksi. Iya. Ya, karena kan ininya benchnya Kalau kan tidak Salah deep sama ya. Van Dijk cedera aja, Selesai udah. gue mau lihat bisa nggak lu ngatasi. Belum tentu nggak bisa juga, tapi ya Tapi kalau ngelihat ini, jadi PR lain. katakanlah series paribus nggak berubah. Strongest candidate kah Liverpool untuk jadi juara? Ya. Bahkan strongest candidate juga untuk salah satu kandidat untuk juara Champions League. Kalau melihat ini ya, Real Madrid on and off ya. On and off, Barca on and off, Munchen mungkin, terus City kayak begini. Siapa lagi? Arsenal juga nggak jelas. Nggak jelas. PSG lagi. PSG jangan pernah diharapin lah. Ya, exactly. Jadi siapa kandidat kuat yang paling konsisten sekarang? Ya, Iya Liverpool. Liverpool. Yes. Iya. Ada apa dengan City, coach? 9 game terakhir cuman menang satu kali. Iya. Ya. Iya, sekali menang. Kalah dengan tim yang enggak aja tuh. Iya. Habiskah era Pep Guardiola sampai sekarang dia udah mulai emosi tuh. Saya pernah lihat dia yang dikatain oleh fansnya dan dia ini. Iya. Karena kita nggak ini juga, dia udah bertahun-tahun wangi gitu. Iya. Kita harus lihat bahwa ya ujungnya dia menunjukkan bahwa dia manusia. Bahwa dia punya emosi. Dia Ya. bisa marah, dia bisa kecewa, dia bisa stres. Ada apa, coach? Pemainnya kan itu juga tuh. Enggak. Pemainnya enggak. Siapa yang dia kehilangan banget? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne Bruna, itu menua. Bukan, cedera. Sering bahkan baru 1 match dari 8 match yang disebut, baru 1 match atau 2 match dia jadi starter. Dan jadi starter nggak 90 menit juga. The big factor. Ya. Karena gue nonton City ya, all the time. Pada saat Nunez main di ini juga salah Pep kalau gue bilang. Nunez itu DM. Ditaruh jadi winger kiri. Nunez dan Rico Lewis main pasti kalah. Kayak kemarin lagi kalah lagi karena Nunez sama si Rico Lewis main. Sebelumnya Nunez Rico Lewis dicadangin, City menang. Tapi beruntung Rico Lewis dapat kartu merah. Jadi at least 3 pertandingan dia out. Nah, biar si Nunez bisa kembali ke posisinya DM di kiri itu bisa Doku atau Grealish. Jadi memang lagi ngedrop. Di samping lagi ngedrop, nggak ada Kevin De Bruyne, Haaland juga lagi nggak wangi. Jadi kadang-kadang kita kalau terlalu lama itu kehilangan motivasi juga, coach ya. Mungkin ya. Terlalu lama. Tapi gue bingung dia masih perpanjang setahun. Iya.
Ada apa ya? Nggak ngerti juga. Gaji- Padahal dia bilang, gue kalau seandainya cabut, gue kayaknya nggak ngelatih klub lagi, Dia mau timnas ya. timnas. Mungkin Ya faktor Spain. stres lah. stres lah. Ya, Jenuh kalau- kali ya. Kalau timnas kan berapa bulan sekali Sekali mainnya, ya. latihan. Kalau nggak Ya, kan ya. nggak ada. Ya. Cuman mantau game-game aja. Hmm. Gitu. Ya jenuh mungkin. Duit udah banyak. Halannya begitu jadinya ya. Iya. Dan salah satu kesalahan City tahun ini kalau gue bilang beli pemainnya jelek. Siapa? Beli pemain. Salah satu kesalahan dari City. Hmm. Pembelian pemain dari tahun lalu sama tahun ini tuh nggak bagus kalau gue bilang. Padahal si Pep itu kan jarang salah ya beli pemain ya. Iya, ya sebenarnya Pep dan Begiristain ya, kan dia itu. Cuman kalau lu lihat tahun lalu gue bilang lu nggak ada Mahrez, nggak ada Gundogan itu ngaruh banget. Tapi Gundogan kan balik. Ya akhirnya Gundogan tahun ini balik. Tapi Nah, udah berbeda ya. Gundogan tahun lalu dan sekarang Gundogan berbeda. bagus kalau ada Bernardo Silva sama Kevin De Bruyne. Nah sementara Kevin De Bruyne itu nggak ada, ngaruh banget. Bernardo Silva nggak bisa ngangkat sendiri. Terus yang lain nggak konsisten, Savinho nggak konsisten, Dogu nggak, Grealish nggak. Ditambah Rico Lewis. Nah kesalahan besar dia terlalu percaya sama Rico Lewis. Rico Lewis ini main kayak ayam tanpa kepala, asal lari, serius, asal lari gerasa, kayak Fred dulu zaman MU. Iya kayak Fred- gitu Rico Fred Lewis. the mainnya. Pastor, the father. Iya. Kayak Rico Lewis kayak gitu ninggalin posisinya. Padahal sistem City ini kan rigid banget. Ya. Dan ya we'll see, tapi ya knowing City they will be back. Oke. Mereka pasti Masih panjang. comeback. Mereka cuma selisih 2 poin sama Arsenal kok. Ya. Tapi lawan Liverpool jauh lah. 11 12. Iya, 11 poin. Ya. Di game-game awal. Ya. And what happened to Arsenal, coach? Ya nggak ada. Kan Biasanya kan dia nggak stabilnya tuh di Iya. ujung-ujung kompetisi loh. Iya. Ini sekarang aja udah on and off. Ya kan gue bilang Arsenal ini nggak kemana-mana di bawah Arteta. Dalam arti ya kelihatan kan pada saat Odegaard cedera, wah keteteran tuh. Keteteran dia. Kalah seri. Hanya dengan satu pemain. It's not right. Kalahnya dari tim-tim yang nggak aja. Iya. Sama kayak kita punya perusahaan direktur keuangannya lagi cuti atau sakit. Terus mendadak perusahaan goyang. Kan nggak benar kalau begitu. Iya. Jadi lu nggak boleh lu terlalu tergantung oleh satu pemain, which is not good. Oke. Dan pada saat ini pemain nggak ada, sistemnya nggak dirubah, nggak ada plan B, tetap main gitu aja. Oke. Akhirnya you miss the missing link dan kelihatan keteteran. Gitu. Oke, coach, kita ke MU ya. Dengan pelatih baru Amorim yang orang berharap banyak banget karena dia bisa ngalahin Arsenal, ngalahin apa. Kasihan fans MU. Kasihan, Pak. Tapi saya tetap MU. Sorry ya. Ntar Gue kena- MU sama Sriwijaya FC dua aja lah. Ntar kena PHP lagi. Iya. Padahal orang bilang dia pelatih hebat ya, prestasinya hebat. Ya, dan banyak pemain Porto atau yang berbahasa Portugis di MU yang kita berharap dia tidak punya, ya kan kaptennya Bruno Fernandes. Ya. Apa yang terjadi, Gua- coach? Menurut lo, coach? Menurut gue tuh dia terlalu banyak nyoba-nyoba pemain kemarin. Karena mungkin dia mau Iya. pengenalan ya. Di game-game yang deciding, dia coba tuh pemain yang dulu zaman Ten Hag semua. justru nggak dimainin. Dia udah pegang 4 match kan. Ya. Bodo Glimt menang, Everton menang besar. Yes. Arsenal kalah, kemarin kalah Iya. lawan Forest. Lawan Forest loh. Gua Kalau no- kalah lawan Arsenal, gue terima coach. Iya. Dan itu golnya kan gol set piece semua ya. Iya. Itu gila Gol tuh, set saya piece, ngakuin iya. tuh. Arsenal gila kalau Corner, iya. itu dari belakang semua. Iya. Habis itu mereka Ke maju depan, kan nggak iya, bisa iya, ketebak iya. tuh. Jadi 2 match ini gue tonton. Gue lihat 2 match yang berbeda. Yang lawan Arsenal dulu. Lawan Arsenal mereka well organized. Ya. 3 defense-nya oke, pemain tengahnya oke, tapi Bruno ditarik ke belakang. Yang pada game sebelumnya bagus Bruno Di ke belakang samping ya. Ugarte. Ya. Jadi main bagus solid. Yang jadi masalah pada saat Bruno ditarik ke belakang, gak ada yang create chances. Berapa peluang MU dapat lawan Arsenal? Only 2. Satu bola muntah Dalot shot, satu headingnya De Ligt. Yang benar-benar besar. Yang lain 0 peluang. Ya. Gak ada peluang. Nah, masalahnya di situ. Jadi semua oke, cuma depannya masalah. Lawan Forest, oke? Lawan Forest di kandang. Dirombak. Bruno-nya digeser ke depan, Ya. main no main. Lawan Arsenal, Mazraoui sama Dalot, Mazraoui diganti sama Ahmad. Dalam arti lebih ofensif.
Ya. Yoro di belakang. Hasilnya apa? Amburadul. Ya. Patternnya nggak kelihatan, asal lari, positioningnya ngawur, dan secara overall ya sorry itu saya, tapi Forest layak menang. Karena dibanding lawan Arsenal, mereka create lebih baik peluang, tapi nggak efektif. Ya. Seperti zamannya Tenag, create peluang tapi nggak bisa cetak gol. Kemarin kejadian. Cuman pattern bagus yang gue lihat di lawan Arsenal nggak kelihatan lagi. Ya. Cuman ini kan baru 4 match, nggak fair juga kita nilai dia. Ya kan? Betul. Jadi berapa match ke depan siap-siap masuk gua fans MU, karena dia akan coba bereksperimen lagi sampai dia nemu yang pas. Semua pemain dia coba ya. Iya. Lenny Yoro dia Iya, mainin, iya, iya. Anthony si undur-undur dia mainin gitu loh. Semua dia main karena dia pengen Ya, lihat. ya. Ya, untuk gue bilang sih make sense. Sah-sah aja ya. Iya. Hanya yang gue masih tanda tanya adalah dia tetap mempertahankan sistem yang dia gunakan di Sporting. 3-4-3. Pada saat Sporting menang lawan City, mereka mengandalkan transisi yang sangat cepat, counter attack cepat, transisi cepat. Pemain MU nggak bisa main kayak gitu. Lu nggak bisa berharap Bruno Fernandes, Dalot atau Maino balik cepat Tapi kalau itunya bisa cepat dong, Coach. Rashford, untuk counter. Garnacho, Untuk counter. Amad Diallo. Iya, untuk counter, nggak untuk defense. Ya. Oh, balik ke belakang. Iya. Oh, ya. Bukan untuk ke depan, tapi balik ke belakang, Ya. iya kan? Nah, gue pengen tahu butuh berapa lama dia mempertahankan Ya. kalau dia tidak mau merubah ke 4-3-3. Oke. Nah, ini kita lihat, ini kita nggak ada yang tahu. Sekepala batu apa kan dia, kita nggak tahu. Ya. Dan kalau nggak jalan, let's say MU nggak menang. Ini udah 2 match nggak menang ya. Ya. Let's say 3 match ke depan nggak menang. Nggak usah kalah lah, seri kalah seri. Contoh 2 kali seri sekali. Artinya 5 match nggak menang kan? Udah goyang lagi tuh. Iya. Ada suara-suara lagi. Ya. Ganti sistem lu, ganti sistem. Suara gaib. Kita nggak biasa, kita nggak pernah main dengan 3-4-3. Kalau dia dengerin makin berantakan lagi, Nah, Coach. kita nggak tahu. Karena di klub besar begitu. Klub yang jadi masalah dengan klub besar kan banyak sekali tekanan. Oh iya. Dari fans, dari fans. manajemen, dari lain. Ya, Nah, ya. apakah dia sanggup untuk Mengatasi tekanan. mengatasi tekanan? Waktu yang berbicara. Makanya dia mungkin Januari ini ya, transfer musim dingin akan sangat menentukan dia ngambil siapa ya, Atau jual siapa? atau jual siapa. Karena gosipnya dia mau jual. Nah, yang jadi masalah dengan si Ineos punya niche itu dulu dia buang banyak pemain. Oke. Tapi pemain Prancis kan murah-murah. Ya. Harganya 2 juta, 5 juta, 10 Ya. juta. Ya. Nah, ini kan beda. Ini satu pemain resort aja 50 juta. Ya kan? Apakah Ineos bersedia untuk membuang pemain-pemain ini dengan rugi Ya. sesuai dengan permintaan Ruben Amorim? I don't think so. Tapi menurut gua Tapi itu mereka harus lakukan. kalau gue jadi Radcliffe gue buang-buangin Iya. aja ya. If you jadi, dan ini memang harus dibuang. Anthony buang. I ya. agree. Ini Iya. 8 pemain itu harus dibuang. Iyalah, Maguire keluar. Beli 8 pemain Iya. lagi. Tapi apakah Radcliffe mau? Hmm. Kan rugi ujung-ujungnya. Rugi jual, keluar duit untuk beli. Tapi kan nggak benar, Coach, kalau di peringkat ke-13 Iya. sponsor pasti lari. Iya. You have to take that risk. I agree. Throw the dice. Ya, harus. Harus berani lempar dadu lah. Cuman pertanyaan kan adalah apakah mereka berani? Nah, ini yang kita nggak yakin. Ya. Kalau seandainya Ineos nggak melakukan itu, hanya jual 2-3 pemain Ya, dan ya. di winter break, Gyökeres sudah bilang, gue nggak akan pindah. Gue pindah akhir musim, nggak winter break. Jadi itu satu striker udah nggak akan. Nah, beberapa pemain besar sih yang dilepas winter break nggak banyak. Nggak banyak. Jadi ya Coach, benarkah Zigzi pembelian yang salah, Coach? nggak juga. Buktinya dia cetak 2 gol juga. Ya. Cuman yang salah adalah kalau Nggak, caranya bermain gitu. Lambat. enggak sih. Enggak. Kayak Rashford juga gitu. Lambat itu nggak perlu gini. Untuk seorang penyerang. Lambat itu nggak perlu jelek asal sistemnya diadaptasi. Oke. Iya, Seorang Pelatih yang striker kelihatan Ya. jelek kalau dia lambat tapi disuruh lari kiri kanan. Iya kan? Jadi peran pelatih menentukan strategi itu penting ya, Coach? Iya. Jadi kalau lu tahu striker lu lambat, ya jangan suruh lari kiri kanan. Tunggu lihat dia
Kalau dia dapat umpan matang semua, dia Ya. tetap gak bisa cetak gol, baru you can stamp dia, oh ini gagal. Kalau sekarang kan enggak. Buktinya 2 match sebelumnya dia cetak 2 gol juga kok. Iya kan? Nah, kalau dibilang apakah pemain top MU top, enggak juga semua. Enggak ada satu pemain yang bisa main 4 match bagus semua kok, konsisten. Kecuali Bruno. Ya kecuali Bruno. Kecuali mungkin. Bruno. Ya. Ya. Ini pemain yang paling jarang cederanya, coach. Ya. Cuman ini pemain kan anggot-anggotan juga. Betul. Kadang-kadang sangat selfish. Ya, selfish atau enggak. Ya, karena Bukan dia- sosok leader lah. Dia kapten tapi gue nggak ngeliat dia sebagai leader. Suka drama, suka ini itu. Gitu. Jadi PR-nya masih banyak. Intinya adalah berapa bulan ke depan ya ini Kita akan menjadi lihat lah. ya, Kita perjalanan masih panjang lah ya. masih panjang. Nggak fair lah nilai dia sekarang. Ya. Saya ngeliat dia coba-coba tuh seluruh pemain. Tyler Malaysia lah dia mainin. Kedepannya pasti akan dicoba banyak. Iya. Pasti. Karena dia coba taruh pemain 2-3 match sebagai starter pun nggak ada pemain yang bisa main konsisten bagus. Susah juga. Dan dia tidak memanfaatkan Onana sebagai kiper Attack. sebagai pemain. Iya. Jadi as a keeper. Beda banget dengan Ten Hag ya. Iya, build-nya dengan 3. Apalagi kemarin Onana membuat blunder tuh. Nggak adil juga adilnya karena game-game sebelumnya dia bagus banget save-save-nya. Dia jatuhnya terlalu cepat Ya. sehingga bolanya melintir ke kanan, dia salah antisipasi. Kalahnya lawan apa? Forest. Tentara hutan. Forest. Robin Hood. Robin Hood dia. Ya gue ke sana kemarin. Kotanya bagus banget. Coach, ada isu Paul Pogba akan ditarik kembali. Kan udah pemain ini kan udah nggak main di mana-mana tuh. Iya, udah putus kontrak. Udah latihan dia. Iya. Karena katanya tipe pemain tengah kayak dia tuh dibutuhkan oleh MU sekarang. Ini orang kan cuma kelakuan aja yang parah ya. Iya. Terakhir narkoba Attitude gitu. sih. Attitude. Iya. Bukan kualitas sebagai pemain, tapi attitude-nya. Dan apakah cocok sama Amorim nggak tahu juga. Ya. Kalau dibilang cocok as a player, I think dia cocok. Ya. Apakah MU butuh? Ya, MU butuh Ya. Saat ini. saat ini. Karena Eriksen udah terlalu lambat dengan Ya, sistemnya Amorim. Terus Bruno dibilang transisi cepat nggak juga. Enggak juga. Maino nggak juga, gue bilang mungkin Ya, kemarin Maino sekarang Maino bukan kayak tahun lalu ya. agak turun ya. Agak Tapi turun, pemain muda biasa itu. Jadi kalau dibilang apakah Pogba dibutuhkan, iya. Cuman kan kembali lagi kan kita nggak tahu apakah dia belajar, dia mau berubah atau enggak. Ya. Kalau ulahnya kayak gitu-gitu aja ya, Merusak tim. Merusak tim. Gila loh, betul. Pogba tuh pernah satu game 4 assist loh coba. Dia percaya. Persis. Ini pemain top, pemain bagus, Iya. bukan top bagus ya. Ya. Pemain bagus banget kalau dia profesional. Cuman kan jadi masalah dengan pemain-pemain kan attitude problem. Oke, Coach, kita ke apa La Liga ya. Barcelona dan UCL Ya. dan Real Madrid kadang-kadang menang, kadang-kadang Ya kalah. dua-dua nggak konsisten. Ya, walaupun Dua-dua. Barcelona sedikit lebih konsisten ya. Ya, tapi kan kalau Barcelona ini kan nggak bisa beli siapa-siapa, beli Olmo doang. Itu pun setelah sebulan baru bisa main. Oke. Iya kan? Nah, justru Madrid ini yang dengan kehadiran Mbappe bukan tambah lebih bagus. Mbappe tuh nggak Tambah. ngegolin ya berapa ini? Kemarin ngegolin. Iya. Setelah lama nggak ya. Iya. Nggak seganas waktu dia di PSG, Coach. Ya jauh, masih jauh. Jauh performanya jauh. Yang dia butuhkan sekarang adalah tiap minggu cetak gol. Ya. Cuman untuk menambah gue kepercayaan diri nggak dia, yakin juga dia sama Vinicius sama Bellingham itu cocok. Ya. Terlalu banyak star ya. Gue ngeri aja nih kayak Los Galacticos ini jadi lagi nih, Coach. Bisa jadi. Ya, wah pemainnya hebat banget tuh. Tapi nggak pernah main UCL tuh, Los Galacticos. Iya. Jadi Kan ngumpulin bintang-bintang doang. Jadi ini tugas pelatih dan gue nggak yakin Ancelotti bisa mengatasi ini. Kalau Barca yang juara atau Atletico Madrid yang juara ya malu Madrid harusnya. Karena Madrid lebih kuat dapat Mbappe, Barca sama Madrid nggak dapat banyak pemain hebat. Gitu. Sudah saatnya kah Ancelotti tahun Ancelotti depan di-outin? kan out kan nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang. Iya udah Ya, habis kontraknya. Sementara Sabi feeling gua akan ke Madrid. Jadi dua-dua kontraknya habis. Sabi perpanjang satu musim, Ancelotti perpanjang. Ancelotti dulu perpanjang, Sabi diminta Munchen nggak mau dan akhirnya Sabi perpanjang. Karena Sabi tahu gua akan pindah ke Madrid kemungkinan besar.
Paling seru kalau Pep yang balik ke Madrid. Itu dihancurin fansnya Barcelona tuh coach. Itu rumahnya keluarganya di Barcelona Dibakar nggak aman itu. Bisa dibakar tuh. Nggak akan terjadi. Dan dia bilang dia mau pegang timnas kalau nggak salah. Oke coach, kita ngomong timnas ya. Sampai lupa nih, ini chapter kita yang terakhir ya. Kemarin menang lawan apa kemarin Myanmar. Susah payah juga ya, menang cuma 1-0. Iya. Dan Ya, hari Kak, malam ini kalau kita tayang besok nih malam nanti akan lawan Laos. Ya, ya, gue dari awal nggak punya ekspektasi tinggi karena tim yang disiapkan tujuan AFF ini kan bukan target utama lagi kita, iya, bukan kita udah jauh di atas. Ya? Betul, bukan kalender FIFA kan. Jadi ada klub yang nggak mau ngelepas pemainnya dan itu hak klubnya karena bukan kalender FIFA. Dan tujuannya kalau gue lihat kan adalah memberi kesempatan pengalaman kepada pemain muda ini agar mereka eligible untuk masuk ke tim utama. Dan sudah benar dilakukan oleh Sintayong ya. Iya, mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain utama. Artinya tujuan utama bukan juara, tapi maka Sintayong juga bilang ya gua masuk final itu target kita. Artinya lu akan main 8 kali. Karena kalau nggak masuk final lu cuma main 6 kali. Nah ini yang dilihat. Apakah gue akan live komen terus sampai habis. Apakah pemain-pemain ini puas? Ya gue lihat dua match yang berbeda antara babak pertama dan babak kedua. Satu pemain juga masih belum kompak sama pemain-pemain lain. Itu di babak pertama kelihatan banget nggak kompak, susah pegang bola, second ball kalah. Pada saat Asnawi strike, Robbie Darwish, Deltan masuk, baru berubah. Babak 2 lebih berubah. Di sini kelihatan Arhan udah main dari awal. Di sini kelihatan bahwa strike yang di timnas senior itu keteteran. Pada saat dia masuk dengan seumurnya teman-temannya, dia excel. Karena dia sudah main di levelnya level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi. Kemarin strike keren banget mainnya. Tapi kalau di timnas senior ya nggak susah berkembang dia. Gitu. Ini masalah jam terbang. Asal ini masuk Marcelino. Babak pertama hampir semua jelek kecuali 3 belakang sama Marcelino. Gitu. Cuman dia kembali lagi pemain-pemain yang ditarik di babak kedua itu nggak usah berkecil hati karena nanti akan ada peluang lagi. Gue tuh kecewa skornya cuma 1-0 tuh coach. Untuk level Indonesia gitu menurunkan cukup banyak pemain. Ini pemain Liga 1 loh mayoritas. Ya. Jadi emang Liga 1 level kita ya segitu. Jadi in this case karena ini turnamen ya yang penting menang dulu lah. Pelan-pelan semoga berkembang. Mereka belajar dari match pertama semoga berkembang. Kita berharap di timnas tuh makin banyak pemain-pemain yang asli Indonesia ya. Ya. Gitu. Kedepannya. Ya. Bukan cuma Marcelino. Iya dimulai dari sini. Tapi sekarang memang mereka susah bersaing kelihatan banget. Nah untuk bisa meningkatkan ya harus kasih jam terbang. Nah jam terbangnya kapan? Ya sekarang pada saat kalibernya sama dengan pemain-pemain dari KNVB siapa aja coach? Menurut saya kayak Rizky Ridho ya. Untuk gue sih Rizky Ridho sama Marcelino aja. Onditsu. Yang lain susah. Arhan Sap. Susah Sap. Asnawi Sap. Witan. Witan lagi Sap. Susah. Levelnya udah. Timnas kita tambah lama tambah bagus. Oh iya. Itses masuk, Hilgers masuk, Dix masuk, ntar Ole Romani masuk. Jadi yang masuk itu yang bukan kaleng-kaleng. Yang main Denmark itu ya? Ya itu Ole, Kevin Dix. Enggak, Ole Utrecht. Oh Utrecht. Ya. Tim utamanya, kalau Jenner kan tim kedua. Ini tim utamanya. Makin bagus dong. Ya makin bagus. Dan Malaysia niru coach. Gue nggak tahu skornya berapa sih sekarang kan. Oh iya. Tadi 2-2 tadi ya. Half time 2-1 kalah sama Timor Leste. Provinsi Indonesia katanya, mantan provinsi Indonesia. Ya, Timor Leste ini kan dibantai sama Thailand 10-0. 10-0. Makanya gue nggak kok bisa sehancur itu Malaysia. Iya. Padahal mereka baru dapat itu kan. Pemain-pemain ini juga nih. Oh menang 3-2. Oh 3-2. Udah final ya. Udah. Tapi kebobolan 2-0 lawan Timor Leste, come on bro. Ya. Keren juga. 8-3. Coach, kemarin Indonesia tim PSSI yang cewek gitu bisa juara, itu juara apa sih coach?
Itu Women's Cup itu satu level di bawah AFF. Ya. Jadi mereka karena mereka juara, mereka tahun depan ikut AFF. Nah juara ya makanya gue kaget kok lawan Kamboja. Karena setahu gue yang jago di Asia di AFF itu Thailand, Vietnam. Iya. Kita pernah dibantai. Jadi ternyata ini Women's Cup, ini bukan AFF. Kita lawan Singapura Jakarta, coach. Iya. Pernah. Lawan Hong Kong pernah dibantai kita. Jadi Tapi kita harus hargai juga dong. Kita nggak ada liganya, nggak jalan. Dulu kan ada Galanita, coach. ya nggak ada liga. Tapi ada good news. Kebetulan kemarin gue itu ketemu Teddy mantan CEO-nya Persib. Oke. Sekarang kerja di Jarum. Gue tanya, bro, lu ngurus apa sekarang? Dia bilang sport. Loh sport setahu gue kan di endorse Jarum juga. Ada berapa event. Kan di bawah brand. Oh enggak, ini kita fokus ke Liga Wanita. Oh ya? Ya. Mereka mau masuk? Sudah masuk. Oh. Jadi di berapa 8 Menarik regio mereka invest di Liga Wanita. Dia jelaskan semua karena prospeknya Untuk di bagus. Indonesia? Di Indonesia. Sudah mulai. Jadi dia bilang rencananya ya, itu 2026 kok nggak salah dia bilang We start the league. akan ada Liga Pro cewek. 2026. Nah sekarang dia fokus ke UU lah, U20, U21 atau berapa youth-nya. Jadi Jarum invest tidak di Garuda, hanya di Garuda Select, tidak di olahraga lain, Ya. tapi juga di sepak bola wanita. Wow. Dan mereka bekerja sama Apresiasi lah untuk Jarum ya. Ya, mereka Yang luar bekerja sama biasa. sama PSSI juga. Jadi Teddy sama Erick Thohir sering meeting juga bahas ini. Dalam arti ya, thank you to Jarum. 2 tahun lagi kita punya Liga Pro, disponsorin di bawah PSSI, tapi sponsornya Jarum. Gitu, sponsor besarnya Jarum. Oke, thank you Jarum. Semoga perusahaan-perusahaan yang lain Ya, juga ikut ya. Ya sama kayak proyek KKS inilah. Ya. Kalau nggak dari duit pribadi siapa Nggak yang mungkin, mau bayar? Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada pemain kita yang nyangkut di Portugal kalau nggak ada proyek kayak begini. Ya ini pola pembinaan tim bola kan tadi kita ngomong ya bahwa untuk tim Liga 1 itu Bali United yang kita pikir demikian profesional aja masih belum untung tuh coach. Ya. Wah, Susah penjualan- memang belum jadi industri. Belum jadi industri. Ya. Jadi untuk fans gitu, memang kita harus bantu Ya. donasi, beli sahamnya, Ya, beli merchandising yang merchandise-nya, original. Terus tiketnya jangan suka tiketnya ngeluh. beli, Iyalah. jangan manjat atau apa. Iyalah, bayangin Bantu dukung klubnya. Kalau lu Raffi Ahmad benar-benar itu dia cinta bilang klub. dia 1 tahun 50 miliar itu Iya. pun turun coach. Percaya. 50 miliar 1 tahun loh Iya. dibutuhkan. Karena nggak ketutup. Paling berapa sih tiket penonton paling maksimal 30.000 50.000 daerah ya. Kalau yang nonton setiap kali cuma 20.000, satu game cuma 100 juta tuh. Mau dapatnya dari mana? Gitu loh. Jadi menurut gue sih ini PR besar nih. Merchandise-nya kalau Bali United gue lihat tuh, wah serius banget. Peter Tanuri mah profesional. Profesional. banget, ya. Dia saya waktu sempat diminta untuk membantu ya Serja FC, saya banyak 1 jam gue nelpon dia. Dia kasih tahu begini loh Mas Helmi, harus punya donatur, harus punya dana abadi, Ya. harus punya sponsor. Iyalah. Jadi Kalau setiap enggak, tim itu susah. harus punya tim yang bisa mencari sponsor. Sponsor tidak akan masuk kalau benefitnya tidak jelas, betul coach ya? Iya, betul. Gue dapat apa nih? Iya. Iya kan Liga 2 menjelang Liga 3 yang Semua nonton kan siapa? begitu. Iya. Gue kasih lu berapa, gue dapat Dapat apa? Gitu. Kalau Iya. nggak jelas, kalau Iya. di dalam manajemennya nggak jelas, kayak nggak bayar Iya. gaji pemain, terus Iya. apa ya, itu nggak sehat. Salah. Nah kalau nggak sehat, sponsor nggak mau masuk. Mau masuk, apalagi tidak profesional ya. Iya. Keuangannya tidak terbuka gitu. Gimana dong? Ya susah. Oke. Lo dong jadi coach lo. Enggak. Sriwijaya FC itu Gue banyak bilang jadi YouTuber aja. duitnya lebih banyak. Nggak sakit Jadi kepala. YouTuber. Oke coach, terima kasih. Thank you. Sukses dengan tim KKS ya. Thank you. Apa? Semoga Korea. berhasil. Seleção. Seleção. Seleção itu artinya apa sih? Bahasa Portugis. Bahasa Portugis. Iya. Karena kita kirimnya ke Portugal. Portugis. Gitu. makanya. Seleção. Keren, kita jumpa lagi minggu depan. Semoga Koci nggak kemana-mana, gue juga nggak kemana-mana. Bye-bye. Terima kasih.